Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih, para peserta calon komuni Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton yang terkasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama melihat belajar materi tambahan, yaitu temanya tentang Advent dan Natal. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar sedikit tentang Advent dan Natal, mari kita siapkan hati, kita berdoa pada Tuhan, mohon berkat dan bimbingan dari Tuhan, supaya kita dapat mendengarkan penjelasan materi hari ini dengan baik. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat anugerah kesehatan yang boleh kami peroleh di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan belajar bersama mendengarkan penjelasan materi tentang Advent dan Natal. Semoga Engkau memberkati, membimbing kami masing-masing, supaya kami dapat memahami apa yang akan diajarkan oleh pembina kami hari ini. Semua doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Setelah ini silakan disimak dengan baik penjelasan dari Pak Guru, dari kakak pembina komuni pertama tentang Advent dan Natal. Mari anak-anak kita melihat tema yang pertama, yaitu tentang Advent. Masa Advent menandai masa persiapan menjelang Natal. Secara harafiah, kata Advent berasal dari bahasa Latin, yakni Adventus, yang artinya datang atau berarti kedatangan Kristus. Yang lain menyebutnya juga adalah masa penantian. Nah, masa Advent ini berlangsung selama 4 pekan atau 4 minggu berturut-turut menjelang Natal. Masa Advent biasanya ditandai dengan lingkaran Advent dan juga lilin Advent. Minggu Advent yang pertama merupakan masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, yakni kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Minggu pertama ini ditandai dengan menyalakan lilin ungu yang pertama. Minggu Advent kedua, pada minggu ini lilin ungu kedua dinyalakan untuk mengingatkan umatnya atau kita semua untuk setia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Minggu Advent yang ketiga, minggu ini dikenal juga sebagai Minggu Gaudete. Artinya sukacita, yang menggambarkan sukacita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Pada minggu ini, lilin ketiga dinyalakan berwarna merah muda. Minggu Advent keempat mencerminkan peristiwa yang melibatkan Bunda Maria yang akan melahirkan Yesus. Pada minggu ini, lilin ungu terakhir dinyalakan bersamaan juga dengan 3 lilin sebelumnya. Jadi pada minggu Advent keempat, 4 lilin semuanya menyala, menandakan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, anak-anak, salah satu cara untuk menandai masa persiapan Advent yang sering kita lihat adalah dengan membuat dan memasang lingkaran Advent, yaitu berupa karangan bunga. Lingkaran Advent ini menjadi simbol kehidupan yang berkelanjutan tanpa awal dan tanpa akhir. Artinya bahwa setelah kita hidup di dunia ini, kita juga masih akan melanjutkan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga.
Nah, simbol ini juga merujuk pada aspek spiritual mengenai kebaruan dan janji kehidupan kekal dan keselamatan yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Anak-anak nanti bisa melihat dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Selain itu, lingkaran Advent dibuat dari dedaunan hijau segar berupa cemara yang melambangkan kehidupan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selama-lamanya. Untuk perayaan liturgi pada masa Advent menggunakan warna liturgi ungu yang artinya melambangkan pertobatan. Umat disiapkan untuk bertobat dengan mempersiapkan diri menantikan Sang Juru Selamat yang akan datang, yang lahir di dalam hati dan hidup kita masing-masing pada masa Natal. Maka kita semua ketika hari raya Natal, kita semua dibaharui, disucikan kembali, dan oleh karena itu hidup kita masing-masing pun harus baru, harus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalani hidup setiap hari. Baik anak-anak, untuk tema yang kedua adalah Natal. Natal berasal dari bahasa Portugis. Natal berarti kelahiran. Adalah hari raya umat Kristen atau Katolik yang diperingati setiap tahun oleh seluruh umat Kristiani yang jatuh pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal kita rayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pada pagi hari tanggal 25 Desember. Warna liturgi pada perayaan Hari Raya Natal adalah putih atau kuning keemasan yang melambangkan perayaan syukur kemuliaan Tuhan. Natal merupakan hari istimewa sebab pada hari ini Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Kita dapat mengartikan Natal sebagai hari ulang tahunnya Yesus Kristus. Natal menjadi hari penuh berkat dan sukacita sebab pada hari yang istimewa tersebut Yesus datang membawakan harapan baru bagi umat manusia. Ini merupakan hadiah luar biasa yang kita terima pada hari raya Natal. Kasih Tuhan datang dan menyelamatkan manusia dari semua dosanya sehingga kita semua dapat bersukacita karena mendapatkan keselamatan melalui kehadiran Yesus di dunia ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaknai perayaan Natal bersama dengan keluarga. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa merupakan bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Maka sebagai manusia yang telah menerima hadiah terindah dengan kelahiran Yesus, maka sudah semestinya kita berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah atas karya besarnya untuk kita umat manusia. Yang kedua, pergi ke gereja. Melaksanakan ibadah saat malam Natal merupakan aktivitas wajib bagi umat Kristiani. Mama dan papa dapat mengajak anak memahami bahwa ini bukanlah sebatas kewajiban atau menjadi beban, tetapi ini adalah bagian dari Natal itu sendiri. Pergi ke gereja juga menjadi cara bagi anak untuk tahu berterima kasih atas kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Yang ketiga, mengajak anak untuk berbagi sebagai tindakan kasih. Seperti Allah mengasihi manusia, kita pun perlu mengasihi sesama kita, baik itu keluarga, teman-teman, atau orang terdekat di sekitar kita.
Natal menjadi hari penuh kasih sayang, maka salah satu caranya dengan mengajak anak untuk mau menyumbangkan mainan atau pakaian yang sudah tidak terpakai pada teman-temannya atau orang-orang yang membutuhkan. Selain melalui barang, anak-anak dapat berbagi kasih juga dengan mengikuti paduan suara atau berpartisipasi dalam drama Natal anak di gereja. Natal bukan hanya tentang perayaan meriah, namun menjadi bentuk nyata kasih Allah yang tercurah untuk manusia. Nah, anak-anak, inilah sedikit penjelasan tentang Advent dan Natal. Silakan dipahami dengan baik, dipelajari kembali jika belum mengerti, karena materi-materi tambahan seperti ini akan menjadi bahan tes untuk anak-anak juga yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Demikian anak-anak untuk materi singkat tentang Advent dan Natal. Minggu depan masih akan ada materi seputar Paskah dan juga gereja. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini, penjelasan tentang Advent dan Natal dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kami boleh mendengarkan sedikit penjelasan materi seputar Advent dan Natal. Semoga apa yang dapat kami dengarkan kali ini dapat membantu kami untuk semakin memahami tentang Gereja Katolik. Terlebih ya Bapa, semoga kami anak-anak-Mu dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut Yesus yang hadir di dalam hati kami dalam komuni kudus yang akan kami terima beberapa bulan lagi. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Semoga kami semua dapat beraktivitas dengan baik, dengan sehat dan selamat. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan materi hari ini dan berdoa. Anak-anak di rumah tetap sehat, tetap semangat, selalu gembira, rajin belajar, rajin berdoa, dan juga membantu orang tua ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.